Shalom, selamat petang Sobat Media. Kembali kita berjumpa dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari buku Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian. Ditemani bersama sahabat saya, penulis buku tersebut, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang, Pak Kris. Kali ini kita akan bahas salah satu topik yang ada dalam buku ini, yaitu dengan judul Dari Tertawa Menjadi Tertawa, yang diinspirasi dari Kejadian pasal 18 ayat 12 dan Kejadian 21 ayat 6, yaitu ketika Sarah yang pertama tertawa dalam hati dan ketahuan oleh Tuhan, dan nantinya juga ketika Ishak akhirnya lahir, Sarah kembali tertawa. Nah, pembuka dari bagian ini di buku ini cukup menarik, Pendeta Yoel, yaitu tertawa bisa menjadi kata kerja yang paling diinginkan. Tertawa dapat membuat siapa saja, tua muda, miskin kaya, besar kecil, apapun agamanya, sesaat melupakan kesedihan hidup. Nah, memang ada ujar-ujar, tawa yang baik bisa menyembuhkan rasa sakit, hati yang gembira adalah obat. Tapi tertawa di satu sisi mudah dilakukan, di sisi lain ternyata juga susah dilakukan. Bagaimana Pendeta Yoel menanggapi? Di kisah ini pun ada dua kutub, ketika Sarah tertawa dalam ketidakpercayaan dan kemudian Sarah tertawa dalam ucapan syukur kebahagiaan. Iya, menarik ya bahwa Ishak itu artinya tertawa. Ya. Dan juga menarik juga bahwa kita pernah punya pelawak yang namanya Ishak. Dari dalam temannya Ateng. Temannya Ateng gitu ya. Jadi Ishak dan kita tertawa gitu ya. Jadi saya pikir Pak Ishak itu kalau dalam kitab suci tidak disebut Ishak tapi disebut Ishak. Jadi Pak temannya Ateng itu, Pak Ishak itu sesuai lah dengan namanya sesuai dengan panggilannya. Membuat orang tertawa. Tidak menertawakan orang lain, tapi membuat orang tertawa. Nah, yang menarik adalah bagaimana Abraham dan Sarah itu menamakan anaknya itu Ishak, tertawa. Dan memang di sini yang pertama adalah Sarah tertawa dalam hatinya. Tapi sebetulnya tidak hanya Sarah yang tertawa. Abraham pun juga tertawa ketika dia berkata, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Tapi sekali lagi, sebetulnya mereka mungkin sudah capek ya. Sudah Abraham dipanggil itu kan dalam usia yang sudah cukup tua ya. 75 tahun gitu, cukup tua, dan dia hampir 100 tahun. Lalu anak itu tidak kunjung tiba. Dan ketika Allah mengingatkan dia bahwa Allah telah berjanji, maka Abraham tertawa. Tapi yang menarik adalah kenapa Abraham tertawa? Toh yang berjanji itu Allah. Kenapa Sarah tertawa? Toh yang berjanji adalah Allah. Dan Allah memang mengingatkan mereka berdua bahwa dia sudah berjanji. Jadi tertawa mungkin karena getirnya hidup ya. Mereka sudah lama menunggu, capek menunggu, bosan menunggu, kagak datang-datang, bahkan mereka Sarah merasa perlu melakukan sesuatu dengan memberikan Hagar menjadi istri Abraham agar ada anak dari situ. Tapi toh tetap saja Sarah tidak tertawa kalau ternyata Ismail dan Hagar malah menganggapnya rendah begitu ya. Tapi setelah ditegur bahwa kenapa kau tertawa, karena sebetulnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan akhirnya Allah sungguh-sungguh membuat Abraham dan Ishak tertawa. Abraham dan Sarah tertawa. Nah, di sini menarik adalah yang membuat Abraham tertawa, Sarah tertawa, itu bukan situasi dan keadaan, tetapi Allah sendiri. Sebetulnya Sumber sukacitanya itu. Sumber sukacita. Jadi berkait dengan tertawa, kita perlu bertanya kali ya. Ini tertawa ini karena apa? Dan baiklah, dan saya rasa akan sungguh menghibur kalau itu tertawa karena Allah.
Ya, ya. Tentu saja kita tertawa, bersyukur ketika kita naik kelas. Tapi kita juga tahu bahwa kemampuan, kepandaian itu anugerah. Ya. Waktu buat belajar itu anugerah. Kita tidak dibikin sakit gitu ya, dan akhirnya nggak punya kemampuan untuk belajar. Jadi sumber tertawa semestinya kita pulangkan lagi kepada Allah. Ya, ya. Dan itu yang membuat kita jadi tertawa bener. Tertawa sungguh-sungguh. Tertawa lepas lah ya. Tertawa lepas. Gitu, Ya, ya. Tertawa lepas. Ya, tapi pertanyaannya sebenarnya mungkin adalah, salahkah tawa getir dari Sarah ataupun Abraham di situ ya, ketika mereka bertanya, karena bagaimanapun mereka sudah sedemikian lama merantau, 10 tahun kalau dikisahkan dalam buku ini, berada di tanah Kanaan, dan ketika Tuhan mengingatkan janji tersebut, Sarah pun kalau nggak salah sudah dalam keadaan mungkin menopause ya. Dan kadang-kadang kan orang bertanya, mungkinkah yang sudah seperti kami pun masih bisa? Ya pasti tidak salah ya. Itu ekspresi kemanusiaan, dan biasanya memang langsung begitu saja lepas gitu ya. Nggak mungkin lah gitu kan. Kau main-main ini, Tuhan sedang main-main dengan saya. Tapi sebetulnya di hati kecilnya dia ingin main-main itu menjadi kenyataan, gitu kan. Jadi sebetulnya ini bukan masalah salah benar, tetapi dia tertawa kan karena dia melihat kondisinya semakin tua dan segala macam. Tapi dia lupa bahwa ada Allah yang Maha Kuasa, yang mampu membuat dia tertawa dengan benar-benar tertawa ya. Ya, yang menarik ini tadi penjelasan Pendeta Yoel ya. Ya, tentang pasangan Sarah dan Abraham yang sudah menunggu demikian lama. Dan kadang-kadang mereka juga muncul rasa diteguhkan kembali harapannya, kadang merasa yakin, kadang ragu, kadang perlu menguatkan iman, bahkan kadang-kadang berbelok imannya ketika Abraham mengambil Hagar. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita baik sebagai pasangan suami istri maupun kita sebagai pribadi dalam menanti jawaban doa kita. Kadang-kadang kan kita menunggu setahun, 2 tahun, baik ini menantikan anak, mungkin menantikan kesembuhan dari sakit penyakit, mungkin dari kesulitan hidup yang demikian lama. Apakah harus menunggu 10 tahun lebih seperti Abraham dan Sarah, ataukah kita harus melihat tanda-tanda dari Tuhan dengan lebih berhikmat lagi ya mungkin? Itu pertanyaan yang baik ya. Haruskah menunggu sampai 10 tahun gitu kan? Lalu sampai berapa lama lagi gitu kan? Tapi yang menarik adalah kalau kita mampu menunggu 10 tahun, kan kalau 10 tahun berikutnya juga nggak apa-apa. Hanya persoalannya adalah kita belum pernah tahu ketika belum melewatinya kan. Jangan-jangan setelah 10 tahun plus 1 hari itu terjadi. 10 tahun plus 2 hari itu terjadi. Nah, persoalannya memang manusia, ya itu lagi-lagi keterbatasan kita ya. Kita kan pengen cepat. Manusia itu kan manusia yang memang makhluk makhluk waktu ya, makhluk waktui gitu ya. Insan waktui, bagaimana dia juga dikuasai oleh waktu gitu kan. Dan padahal mungkin tinggal sesaat lagi, judul film ya, tinggal sesaat lagi. Lalu, pertanyaan juga adalah kalau kita mampu bertahan 10 tahun, lalu kalau ditambah 10 tahun lagi kan kita udah punya pengalaman nih. Meskipun tidak gampang. Nggak gampang. Kan memang nggak ada yang gampang di dunia ini kan. Benih harus ditanam, harus dirawat, bertumbuh, disiangi, dan akhirnya berbuah. Gitu. Bahkan petani pun nggak yakin nanti panen atau puso ya, atau gagal panen. Petani dia percaya, dia punya percaya bahwa benih ini nanti akan berhasil. Tapi bisa saja puso kan, bisa saja kekeringan, cuaca yang atau perang gitu kan. Cuacanya bagus, tiba-tiba ada bom gitu kan, hancur gitu kan. Tapi sekali lagi kita bisa belajar dari petani. Nggak ada petani yang nanti nggak jadilah, nanti nggak panen. Yaudah kita nggak usah nanam gitu kan. Nggak ada petani. Karena kalau dia nggak nanam pasti nggak panen. Tapi kalau dia nanam ada kemungkinan panen atau tidak panen. Tapi dia tetap saja, kalaupun dia nggak melakukannya, dia mengingkari panggilannya selaku petani. Ini juga kelihatannya yang dijalani oleh Abraham ya.
dia paling tidak melangkah selangkah demi selangkah menuju Kanaan, Iya. kemudian menunggu sehari demi sehari, Iya. tidak berpikir yang jauh, tapi berpikir langkah demi langkah ya, supaya Iya. tidak terlalu capek mungkin ya. Iyalah, karena kalau lari kan capek. Jadi harus selangkah Iya. gitu ya. Dan apa ya? Pergumulan itu selalu kita rasakan panjang. Iya, iya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa setelah dilewati ternyata pendek. Iya, iya, iya. Waktunya itu singkat ternyata pergumulan itu. Tapi belum dilewati memang panjang. Iya, iya. Sama saja ketika kita sedang berkendaraan, Iya, iya. terus kelihatannya kok kagak sampai-sampai gitu ya. Tapi setelah sampai, ya kita bisa, oh ya sudah lewat, sudah sampai gitu ya. Ya, ya. Ya, ini menarik juga ya bahwa ya bagaimanapun seperti kita pernah membahas dalam Jujur Melangkah ya, bahwa setiap keluarga, setiap rumah tangga perlu melibatkan Tuhan dalam rencana hidup mereka. Ya. Sehingga kita tahu bahwa tujuan hidup kita, tujuan keluarga kita searah dengan tujuan Tuhan, sehingga kita tidak capek mengejar tujuan kita sendiri ya. Iya. Atau kita memakai peta Tuhan ya. Ya. Saya belum pernah menelurkan frasa ini, memakai peta Tuhan. Ya. Dan memakai peta Tuhan itu membuat kita aman sebetulnya, karena dia penguasa masa depan. Ya. Sama seperti dia penguasa masa lampau dan penguasa masa kini. Ya. Dan ketika dalam pemahaman Tuhan, dalam perspektif Tuhan, maka semuanya itu sifatnya kekal. Ya. Dan saya rasa itu yang paling penting dalam kehidupan. Ya. Masih berkaitan dengan hal tertawa, Pendeta Yoel. Penulis kitab Pengkhotbah menuliskan segala sesuatu ada masanya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Nah, hidup manusia tampaknya justru menjadi berarti karena kita tidak melulu tertawa atau tidak melulu bersedih. Seperti roda kadang di atas, kadang di bawah, kadang bersuka, kadang berduka, sehingga tertawa itu dipahami dengan lebih utuh ketika kita merasakan dulu kita pernah merasakan kesedihan, atau sebaliknya juga bahwa kadang-kadang kesedihan pun memiliki hikmah tersendiri. Apakah demikian? Bagaimana menurut Pendeta Yoel sekaligus memberikan pesan penutup? Iya, terima kasih diingatkan dengan pengkhotbah. Pengkhotbah mengingatkan bahwa segala sesuatu ada masanya. Nah, yang penting adalah kita paham itu adalah masanya. Jadi ketika masanya menangis, jangan tertawa. Dan ketika masanya tertawa, jangan menangis Tentu ada menangis bahagia dan itu kan sebetulnya hikmah tertawa bersama dengan orang yang tertawa, menangis bersama dengan orang yang menangis. Jadi berkaitan dengan diri kita bisa melihat bahwa baik menangis maupun tertawa, Allah yang menciptakannya, atau Allah mengizinkan itu terjadi. Demikian juga kita. Tadi Sarah baik tertawa dalam ketidakpercayaan, kesedihan, Allah mengizinkan itu terjadi, maupun tertawa penuh syukur. Dan yang menarik kan Allah ketika Sarah tertawa, dia langsung tidak membuat Sarah mati. Karena kalau Sarah mati saat itu juga agak aneh gitu ceritanya gitu ya. Tapi Allah mengizinkan Sarah tertawa karena ketidakpercayaan, agar dia merasakan tertawa yang sesungguhnya. Jadi itu mungkin hal yang baik untuk dipikirkan. Terima kasih Pendeta Yoel Sama-sama. untuk perbincangan seputar hal tertawa pada petang hari ini, bahwa Allah mengizinkan baik kita kadang-kadang tidak percaya maupun kita percaya pada akhirnya untuk melihat bahwa ada berkat yang akan terjadi di masa depan yang pasti, sehingga kita pada akhirnya bisa tertawa dengan lebih penuh, dengan lebih bersyukur, dengan mengakui bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan menginspirasi sobat media dalam menjalani kehidupan di tengah dunia. Bagi yang tertarik memiliki buku pada mulanya, atau ingin menghadiahkan buku kecil ini untuk para sahabat atau keluarga terdekat, atau mendukung pelayanan Tangan Terbuka Media menghadirkan buku-buku bermutu untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman, bisa menghubungi Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049. Saya ulangi, 0821 231 22049. Bisa juga melalui email di tanganterbukamedia@gmail.com.
tanganterbukamedia@gmail.com. Dukung terus pelayanan kami Tangan Terbuka Media dalam menghadirkan budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam pelayanan kami berikutnya.